Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 150 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah Horor @gmail.com atau di Instagram podcast Kisah Horor, di Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Sebelumnya aku mau mengucapkan Happy New Year Happy New Year 2022 ya. Selamat tahun baru untuk semua pendengar podcast Kisah Horor dimanapun kalian berada nih. Semoga di tahun 2022 ini kita semua diberi perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan terus, dilancarkan rezekinya. Terus semoga yang keinginannya belum tercapai di tahun kemarin semoga terijabahi nih, terkabulkan di tahun ini, amin ya kan. Semoga yang mau nikah kan tahun lalu belum bisa nikah, semoga tahun ini bisa terlaksanakan. Terus yang mau sunat nih ya kan, yang tahun kemarin belum bisa sunat, semoga tahun ini bisa terlaksana, bisa disunat gitu kan. Siapa tahu ada sunat massal gitu, sunat gratis gitu ya. Kan lumayan gitu buat memperbaiki keturunan. Ya pokoknya kayak gitu deh. Yang terbaik buat kalian semua ya. Terus apa nih prospeknya nih buat podcast Kisah Horor ke depannya? Ya mungkin untuk prospeknya podcast Kisah Horor ya, karena tahun kemarin itu sebenarnya udah ada sih ya segmen binor. Ya, binor itu bincang horor nih. Tahun kemarin tuh udah 2 bintang tamu yang aku undang tuh, ada si Charlie Lacey. Kalau kalian tahu Charlie Lacey adalah salah satu anggota dari Ghost Ranger Indonesia, YouTuber. Dia YouTube-nya tentang ibaratnya kayak cari hantu tapi pakai deteksi peralatan canggih gitu deh, detektor canggih gitu buat ngedetek hantu. Nah itu biasanya itu baru pertama kali di Indonesia dan biasanya alat-alat itu cuma dipakai buat youtuber horor di luar sana gitu. Nah itu. Yang kedua aku udah collab sama Mas Rudy ya. Mas Rudy adalah salah satu YouTuber horor juga, podcast horor di YouTube.
nama YouTube-nya adalah Horny, horror dan misteri channel. Nah itu. Jika kalian belum dengar, kalian bisa searching aja di episode sebelumnya, nggak tahu lupa episode berapa ya. Nah nanti kedepannya di tahun ini 2022 bakal ada segmen seperti itu lagi dan mungkin akan lebih sering nih. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen langsung kolaborasi langsung tentang ngobrolin horor secara langsung, pengalaman horor kalian bisa langsung aja DM aku, bilang aja kak pengen nih ngobrol secara langsung nih di podcastnya kakak. Hayu dah, gue malah senang hati gitu kan. DM aja, nanti pasti gue hubungin kayak gitu ya. Oke. Kemarin aku libur 1 minggu gak update cerita horor, dan kali ini aku bakal bacain langsung cerita horor nih yang kayaknya seru banget nih, horor banget. Oke. Cerita pertama ini datang dari email. Langsung aja kita bacakan. Halo Kak Ana, selamat malam. Langsung saja di sini saya mau menceritakan pengalaman tetanggaku yang mempunyai profesi sebagai supir truk dari sebuah perusahaan kelapa sawit. Di sini tetanggaku kita sebut paman saja. Pada saat itu di suatu malam sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah, paman akan melakukan pengantaran kelapa sawit ke kota yang berjarak sekitar 18 jam sendirian. Dalam perjalanan, paman melewati sebuah jembatan yang terkenal angker. Saat di tengah jembatan, tiba-tiba paman melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan dan tanpa sadar dia menabrak wanita tersebut. Paman pun kaget dan langsung memberhentikan truknya untuk mengecek kondisi wanita itu. Saat paman turun mengecek kondisi wanita yang ditabraknya, dia tidak menemukannya. Mungkin hanya perasaanku aja, ucap paman. Pada saat sedang mencari wanita itu, tiba-tiba lampu dari truk yang awalnya menyala pun mati tanpa sebab. Paman pun terkejut. Kemudian paman kembali ke dalam truk untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar 100 meter jarak dari jembatan tadi, paman kaget karena melihat wanita yang dirasanya ditabraknya tadi di jembatan melambaikan tangan ingin menumpang di tepi jalan. Paman pun refleks memberhentikan truknya dan turun. Kemudian paman bertanya, "Ibu mau kemana?" Tetapi wanita itu tidak menjawab sepatah kata pun. Karena paman khawatir ada wanita sendirian di tengah jalan yang sunyi, paman berniat memberinya tumpangan. Dan wanita itu pun paman ajak ikut naik ke dalam truk, serta melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar 4 jam perjalanan, paman merasa ingin buang air kecil. Kemudian memberhentikan truknya. Sebelum turun, paman melihat wanita tersebut sedang tertidur pulas. Sesaat paman kembali dari buang air kecil, paman terkejut karena sudah tidak menemukan wanita tersebut. Kemudian paman mencarinya, tetapi tidak menjumpainya. Paman pun menunggunya. Mungkin dia juga sedang buang air kecil, pikir paman. Tetapi sekitar 15 menit paman menunggu wanita itu pun tetap tidak kunjung kembali. Padahal di sekitar situ, jauh dari pemukiman, serta kiri dan kanannya itu hutan. Setelah paman merasa ada yang aneh, dia pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Paman beristirahat di sebuah warung untuk melaksanakan sholat subuh.
Setelah selesai sholat subuh, dia bercerita kepada warga di warung tersebut. Tadi di saat perjalanan ada wanita meminta tumpangan. Aku pun memberinya tumpangan. Kemudian di tengah perjalanan aku menepi di daerah yang kiri dan kanannya hanya hutan untuk buang air kecil. Terus saat aku kembali wanita itu sudah gak ada, kata paman. Warga yang mendengar cerita tersebut pun bingung, kemana perginya wanita itu? Saat paman bercerita tentang wanita itu, dia tiba-tiba menunjuk kaget dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat wanita yang diberi tumpangan tadi berdiri di seberang jalan tidak jauh dari warung tersebut. Kemudian paman mengatakan kepada keluarga, tetapi warga yang di situ tidak melihat wanita itu sama sekali. Sampai wanita itu menghilang saat kendaraan melintas di antara paman dan wanita itu. Sekian, terima kasih Kak. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram atau penulisannya yang acak. Jika sudah dibacakan ceritanya, tolong balas email saya Kak. Oke. Thank you banget buat Ray Shaldi ya. Buat Ray Shaldi ceritanya ya di opening 2022 ini ya, cerita horor opening 2022 ini menurutku sih lumayan serem. Kita gak bisa ngebayangin kalau seandainya itu terjadi pada kita sendiri. Wow ya. Tapi yang gue salut sama pamannya ini ya, dia tuh memberikan tumpangan sama si hantunya itu. Dan selama 4 jam perjalanan si hantunya ada di sebelahnya itu. Emang gak ngerasa apa gitu, kayak dingin kayak, atau merinding kayak, atau hawa panas kayak, atau apapun itulah ya. Karena biasanya kan identik kalau kita biasanya ketemu hantu itu kan kayak ngerasa merinding, atau ngerasa ada udara dingin gitu ya, aura-aura dingin, atau mungkin panas gitu ya. Ini enggak, pamannya adem baik gitu ya. Berarti kan emang pamannya ini orangnya lurus. Dan memang si setannya ini mungkin bener-bener pengen minta tumpangan gitu ya, ke seberang jalan kayak atau kemana gitu. Wah, setannya nyasar ini ibaratnya. Dia habis nakut-nakutin orang gitu kan, ngikutin orang cerut. Nggak taunya nyasar, dia bingung arah pulang. Terus habis itu kebetulan pamannya si pencerita ini lewat, jebret. Bang, numpang bang, kayak gitu ya. Anda lagi setan nyasar, anjay. Setan gak bisa pulang. Ya kali. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita kedua. Ini kayaknya ceritanya panjang banget anjir. Oke, coba kita bacakan dulu ya ceritanya ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana, halo semua. Panggil saja saya Aan. Saya adalah seorang pelaut yang mulai berkarir sejak tahun 2007 hingga sekarang. Wah anjir, pelaut lagi nih ceritanya ya. Ini baru 2 orang pelaut yang kirim cerita ke podcast kisah horor. Wih keren nih. Saya juga pelaut mas, siapa tahu kita jodoh.
Karir saya nggak bisa ngomong dimulai dari jabatan terendah, yaitu kadet. Sampai saat ini jadi chief officer dan bekerja untuk Saudi Aramco. Kadet itu sebutan buat ini ya, anak-anak akademi yang lagi praktek berlayar. Nah itu kadet. Gue sambil jelasin ya. Di sini saya ingin sekali menceritakan semua pengalaman horor yang saya alami selama di SS Kotowaka Maru. Kapal FLCC gas tanker berbendera Jepang yang membawa muatan berupa gas yang dicairkan. Saya nggak ngerti gimana caranya merapikan halaman thread ini kak. Jadi bisa di scroll manual aja ya. Soalnya ini saya ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk. Jadi part yang pertama adalah LNG Career Overview. Nih. Tahun 2008, umur 19 tahun, saya lulus dari sekolah pelayaran di Surabaya dan lolos seleksi dari salah satu perusahaan pelayaran tertua di Jepang. Wow, di mana nih? Sekolah pelayaran di Surabaya di mana, Mas? Siapa tahu Anda adalah enggak, 19 tahun, BP2IP nih mah. Ya, fix. Lalu mulai ditempatkan di kapal LNG, Liquefied Natural Gas, Kotowaka Maru sebagai able-bodied seaman dengan rute pelayaran Dubai, UAE, Niigata, Jepang. Ya. Kapal FLCC atau biasa disebut dengan Very Large Crude Carrier buatan tahun 1980-an dengan berat kotor sekitar 130.000 ton dan panjang 235 meter diawaki sekitar 27 orang. Membawa muatan berupa natural gas yang dicairkan pada suhu 160 derajat. Agar gas di dalam 4 tangki besar ini selalu cair, maka harus selalu dimonitor. Kondensitasnya melalui kompresor room yang dikepalai oleh seorang gas engineer. Nitrogen cair adalah salah satu senyawa yang sangat penting untuk memampatkan gas. Dan jika gas cair kembali menguap, maka akan dilepaskan melalui udara. Di kapal ini mulai dari kapten sampai perwira bawahannya adalah orang-orang Jepang. Sedangkan untuk rating, pekerja kasarnya termasuk koki, semuanya orang Indonesia. Oke, paham? Fasilitas di kapal ini sangat lengkap. Ada ruang karaoke, tempat gym, spa and sauna, kolam renang, lapangan basket, bonded store atau kios kecil, dan koki khusus orang Indonesia. Lumayan lah, gak terlalu terasa kangennya di rumah. Untuk urusan komunikasi dengan orang-orang tercinta di rumah, ada fasilitas berupa telepon satelit Inmarsat dan email terbatas. Waktu itu belum ada internet wifi, tapi kami tetap gak ketinggalan berita terbaru tentang Indonesia. Karena 2 kali sehari selalu disediakan update berita dalam bentuk printout yang ditempelkan di dinding. Saya bersama 2 orang lainnya berangkat dari Jakarta ke Dubai, naik pesawat, nggak tahu pesawat apa gitu ya, Airlines. Pertama kalinya naik pesawat, sekalinya naik langsung 8 jam perjalanan. Sesampainya di sana, kami menginap beberapa hari di hotel untuk urusan formalitas. Hari H sudah tiba. Kami bertiga menaiki kapal kecil yang sudah disediakan untuk menyeberang ke kapal tersebut. Setelah 4 jam penyeberangan, sampailah kami di kapal. Perasaan dak-dikduk duer menjalar di hati ketika melihat kapal tanker raksasa super besar untuk pertama kalinya. Begitu sampai di atas kapal, kami langsung mulai bekerja. Saya sempat drop di hari pertama bekerja karena cuaca yang sangat panas di Dubai. Apalagi ditambah cahaya matahari yang dipantulkan air laut. Saya gak nyangka orang-orang Jepang sangat baik. Memang untuk urusan pekerjaan mereka super disiplin. Wajar jika kapal setua itu secara fisik masih sangat bagus. Kami bertiga
ditempatkan di sebuah kamar yang biasa digunakan oleh messman atau pelayan untuk menyetrika laundry. Di kamar itu ada 2 ranjang susun dan 2 kamar mandi. Dan disinilah cerita horor dimulai. Sebenarnya saya sudah diberitahu hal-hal yang kurang enak didengar oleh salah satu kru yang sudah lebih dahulu tinggal di kapal ini. Sebut saja namanya Yudi. Maksudnya kurang enak didengar itu soal kamar ini. Dia bilang, "Ya, yang sabar aja mas kalau di kamar ini. Gak usah takut, sholat aja yang banyak. Nanti kalau ada kamar lain yang kosong juga bakal dipindah ke sana. Kamar ini untuk sementara aja," katanya. Saya tahu ini orang ngomongnya menjurus kemana, tapi saya cuekin. Toh sudah 5 hari tinggal di sini juga gak ada kejadian apa-apa. Tapi memang baru sejak hari pertama kamar ini hawanya singup, gak enak atau sesak. Meskipun sering digunakan sama si messman. Nah, setelah hari kelima baru dimulai hal-hal ganjil yang bikin orang gak betah. 3 orang ini, saya, Morfin dari Ambon, dan almarhum Babe dari Betawi. Si Babe jabatannya fitter atau mandor mesin. Sudah dapat kamar lain yang dihuni untuk 1 orang. Jadi tinggal kami berdua di sini. Suatu sore, Morfin main ke kamar temannya. Jadi saya sendirian tuh di kamar itu. Waktu mandi gak tahu kenapa otak ini malah membuat siluet kuntilanak. Gak lama terdengar suara orang masuk ke kamar mandi, sekedar mau cuci tangan di wastafel. Kamar mandinya ada sekat kurtainya ya kak, jadi gak kelihatan ada orang sedang mandi. Saya panggil lah si Morfin. "Nyong, nanti kalau mau nyuci coverall barengan aja ya." Dia cuma jawab, tapi suaranya halus seperti wanita. Mungkin si Morfin lagi sakit tenggorokan, pikirku. Selesai mandi saya cari dia di kamar mau ngajak ke laundry room. Gak ketemulah. Gak lama kemudian Morfin muncul dari balik pintu dengan masih pakai coverall. Dia nanya masih punya sabun mandi gak? Ku jawab ada. Lalu saya tanya, "Bukannya lu barusan cuci tangan di wastafel? Kok ini masih pakai coverall?" Dia bilangnya tadi diajak temennya buat bantu ngerjain kerjaan yang belum selesai. Wah, sudah dimulai nih, pikirku. Benar saja. Hari-hari setelah itu gangguan makin sering terjadi. Waktu itu saya sedang membaca buku. Lalu si Morfin boker. Kemudian dia keluar WC sambil ngomel-ngomel. "Orang lagi boker, gak usah gedor-gedor pintu segala lah. Kenapa sih? Ganggu aja lu." Nah, karena saya tipe orang yang gak suka dibentak-bentak tanpa sebab, saya bentak juga dia. Intinya saya dari tadi cuma baca buku. Bokong gak bergerak sama sekali dari kasur. Kalau saya gak tahan mau boker ya pastinya ke public toilet di depan kamar atau ke hospital. Gak perlu gedor-gedor pintu yang di dalamnya sudah ada orang. Nah, dia cerita itu, kak. Dia boker sambil merokok. Katanya ada yang gedor-gedor pintu sambil teriak, "Heh, heh." Tapi dia gak pedulikan. Karena gedorannya gak berhenti-henti, dia mulai emosi. Dikelarinlah kegiatan topo brotonya secepat mungkin. Dia bilang suaranya mirip suara saya. Makanya dia keluar WC sambil ngedumel ke muka saya. Di hari yang sama, malam hari kami tidur, lampu dimatikan seperti biasa. Saya tidur di antara setengah sadar. Saya merasa ditindih sama cewek berbaju putih, berenda, dan ada motif bunga-bunganya. Rambutnya panjang terurai, mukanya gak serem. Wajah oriental, tapi sangat pucat dingin. Lalu saya dicekik kuat sekali sampai terbatuk-batuk.
sayup-sayup dia bilang, "Get out here." Aduh, gak bisa bahasa Inggris anjing. Yes, pokoknya intinya keluar dari sini gitu ya. Berkali-kali. Malu-maluin banget. Ya itulah. Saya bangun berkeringat. Kasur basah semua karena keringat. Saya lihat si Morfin yang beragama Nasrani sedang melantunkan azan sambil merem. Geblek ya. Saya bangunin paksa dia pas di kalimat Allahu Akbar. Kami bercerita tentang mimpi yang sama, yaitu mimpi dicekik cewek baju putih motif bunga. Dia juga disuruh keluar dari kamar itu. Akhirnya kami pun tidur gantian. Jaga tiap 2 jam sekali sampai pagi. Ada banyak sekali rentetan kejadian yang kami alami di sini, Kak. Tapi kurang begitu ingat detailnya. Maklum sudah 13 tahun yang lalu. Seperti suara benda jatuh, suara teriakan dari kamar mandi. Mesmen yang sering di kamar itu untuk menata laundry pun juga sering diganggu. Bed cover yang sudah ditata teracak-acak lagi. Bisikan-bisikan dan lainnya. Akhirnya setelah hampir 1 bulan di kamar horor itu, kami dipindahkan ke kamar single crew. Kamar ini seperti kamar hotel pada umumnya. Ada kulkas mini dan brankas. Yang paling penting, privasi lebih terjaga dan gak rebutan WC untuk boker lagi. Ada cerita yang sangat menggemparkan. Bahkan orang-orang Jepang di kapal yang gak percaya demit mulai percaya. Waktu itu, ceritanya saya masih tinggal di kamar setan. Salah satu kru namanya Pak Ujang, jabatan Ailer. Beliau salah satu senior kru yang sudah lama bekerja untuk perusahaan dan sudah ada di kapal ini selama 6 bulan. Seperti biasa, Pak Ujang tiap selesai jaga navigasi pasti langsung ke kamar karena orangnya memang gampang ngantuk. Beliau jarang ngumpul ke recreation room untuk karaoke. Kalaupun ke sana juga pasti ketiduran, sementara lainnya berkaraoke. Jam 6 pagi kami mulai kerja overtime sampai jam 7 untuk sarapan. Jam 8 mulai lanjut kerja lagi. Biasanya jam 8 itu kami kumpul di CCR, Cargo Control Room. Di deck level 5 untuk Toolbox Talk meeting yang dipimpin oleh Chief Officer orang Jepang. Semuanya pada nanyain, kemana sih Pak Ujang ini? Dari tadi jam 6, sarapan sampai sekarang gak kelihatan. Satu orang dikirim untuk mencari di kamarnya. Tapi kamar terkunci dari dalam. Chief Officer datang ke kamar Pak Ujang sambil membawa kunci kamar cadangan. Begitu dibuka, kamarnya kosong. Tempat tidur teracak-acak dan barang di dalam kamar berhamburan. Lalu jendera alarm dibunyikan. Semua orang berkumpul untuk mencari di mana si Pak Ujang ini. Beberapa orang dikirimkan untuk mencari ke haluan kapal, bagian depan. Sisanya mencari di akomodasi termasuk saya. Pada saat beberapa orang ini pergi ke arah haluan, mereka melihat ada orang yang jalannya cepet banget menuju ke arah mereka. Ternyata itu Pak Ujang pakai baju yang biasa digunakan untuk tidur dan nggak pakai alas kaki. Dibawalah Pak Ujang ini ke dalam mess room dan diinterogasi oleh bosun, mandor dek. Si CEO juga ada di sana. CEO itu Chief Officer ya. Jadi beliau bilang, malam sebelumnya ya tidur seperti biasa di dalam kamarnya tanpa ada gangguan apa-apa. Lalu beliau bangun karena berisik suara general alarm yang sangat kencang. Waktu matanya melek, beliau kaget setengah mati karena bangun tidur di bawah thruster room di atas tumpukan tali tambat cadangan. Makanya dia buru-buru bangun lalu keluar dari ruangan itu. Untungnya BT room gak dikunci.
karena biasanya pasti dikunci pada saat pelayaran untuk menghindari pirasi. Beliau lari dari haluan dan lalu ditemukan oleh teman-temannya. Kami sempat menolak untuk percaya, tapi ternyata sudah terbukti. Chief Officer Japanese mulai percaya. Dia juga cerita bahwa beberapa saat yang lalu ada third officer Japanese yang meminta untuk pindah kamar karena sering diganggu di kamarnya. Tapi diacuhkan itu karena memang gak percaya yang begituan. Setelah kejadian yang luar biasa itu, kami satu kapal masih belum begitu percaya dengan apa yang sudah terjadi di depan mata kami sendiri. Bayangkan, ini kapal supertanker yang panjangnya 235 meter. Bagaimana beliau bisa pindah tidur di bow thruster room yang terletak di haluan bagian depan dari kamarnya di accommodation deck level 3 yang letaknya sekitar 190 meter dari bow thruster room. Kalau dibayangkan lagi, sebenarnya itu kejadian yang cukup lucu. Kadang suka ketawa sendiri kalau mengingat wajahnya yang terlihat polos, khas wajah orang bangun tidur yang gak ngerti apa-apa. Bulan ketiga, giliran saya pindah shift. Yang awalnya day work shift, jadi navigational watch shift alias jaga navigasi di wheelhouse, ruang kontrol navigasi kapal. Saya jelaskan sedikit mengenai wheelhouse atau bridge overview. Di dalam bridge ini ada antara lain navigation equipment meliputi radar, ECDIS, kompas, steering wheel, GMDSS, radio, dan lainnya yang berhubungan dengan pendukung ketika kapal berlayar. Ya, ini kalau di deck di atas bridge ya. Terus ada chart workroom untuk mengetahui posisi kapal via peta laut. Nah ini biasanya kalau ini gue sedikit ngejelasin juga ya. Jadi biasanya kalau kita mau berlayar itu kita ada yang namanya ngeplot peta tuh. Ngeplot peta itu bisa dimaksud dengan kita mencari jarak haluan atau mencari alur pelayaran menggunakan peta laut. Nah itu ada ruangannya tersendiri. Lalu monitor untuk mesin dan tangki muatan. Fire alarm panel, CCTV panel, VDR, dan lainnya yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan kapal. Bridge adalah tempat sakral yang hanya boleh diawaki oleh orang-orang yang berkompeten karena banyaknya peralatan-peralatan kritikal yang sangat sensitif. Di sini saya ditugaskan untuk jaga navigasi mulai dari jam 00 sampai 4 dini hari dan 12 siang sampai 4 sore. Tugas saya adalah lockout atau pengawasan lingkungan sekitar kapal dengan menggunakan penglihatan mata dan peralatan navigasi yang tersedia. Saya jaga ditemani oleh second officer yang bertugas memastikan kapal tetap berlayar pada garis haluan yang sudah ditetapkan sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, kalau misalnya nyari alur pelayaran itu tugasnya second officer ya. Dan memonitor seluruh sistem pengawasan yang ada, terutama kondisi tangki yang penuh dengan muatan gas cair. Seperti biasa, jaga malam itu terasa sangat sepi. Nggak seperti kalau jaga siang hari. Kadang ada anggota kru lain yang ikut menemani sekedar ngobrol. Beginilah rasanya kalau jaga tengah malam. Sunyi, sepi, radio VHF channel 16 yang biasanya ramai pun juga sepi. Benar-benar di tengah samudra yang gelap dan sunyi. Ditambah dengan ruangan bridge yang memang 90% gelap total dan hanya diterangi oleh cahaya dari peralatan navigasi. Saya menikmati lagu yang diputar oleh seseorang di luar sana melalui radio. Orang yang suka memutar musik di radio channel 16 biasanya orang-orang galau yang rindu akan kampung halamannya dan belum dapat tiket pulang meski sudah waktunya pulang cuti. Tiba-tiba second officer yang dari tadi ada di ruang peta mendadak ngedumel. Nggak usah bercanda daan, fokus ke radar aja. Lah, dari tadi saya juga fokus ke radar. Apaan nih orang? Pikirku.
Kali ini dia bicara agak keras. "Aan, kamu jangan bercanda dari tadi." Merasa dibentak, saya akhirnya nyaut. "Woi, saya sibuk logout pakai binokular. Apanya yang bercanda?" Second officer keluar dari balik tirai ruang peta yang tebal itu dan menghampiriku. "Kamu dari tadi di sini?" tanyanya. Jarak antara chart room ke tempat logout agak jauh, sekitar 15 meter. "Ya memang dari awal aku di sini," kata aku. Merasa aneh, dia pun cerita. "Tadi tirai meja peta itu kayak ada yang main-mainin dari luar. Langsung kupukul pakai penggaris karena kupikir itu kamu. Dibiarin malah makin ngelunjak main-mainnya, makanya aku marah," katanya. "Sumpah, dari tadi saya di sini. Mana bisa tanganku sepanjang itu sampai sana." Anjir lah, merinding aku sumpah ini. Beneran deh, gue merinding. Wih. Kami berdua langsung terdiam seperti bisa membaca pikiran masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi. AC ruangan yang dingin itu pun sampai terasa gak bisa ngusir keringat di badan. Mau bagaimanapun juga, tugas tetap tugas dan harus dilanjutkan. Jam 3:30 dini hari, di ruangan bridge yang sangat gelap, itu saya melihat ada bayangan hitam di pojok kiri dekat fix binokular atau keker paten yang ada di puncak Monas. Saya bisa tahu itu bayangan hitam karena di pojok sana terpantul cahaya rembulan. Pastilah terlihat siluet bayangan. Lama saya perhatikan, kalau itu bayangan hitam dari pantulan benda atau tiang di luar, maka semua aman-aman aja. Tapi ini bayangannya bergerak dong. Cuma bergerak sedikit seperti gerakan squat jump 1 kali. Alhasil nyali langsung ciut. Jantung berdetak gak karuan. Melihat waktu yang kurang 20 menit sampai jam 4 itu terasa lama sekali. 15 menit sebelum jam jaga usai, tim jaga berikutnya sudah tiba di bridge. Bayangan hitam itu sudah gak ada lagi di sana. Datanglah Pak Yudi yang menggantikan tugasku. 15 menit terakhir biasanya digunakan untuk serah terima tugas jaga. Bukannya digunakan untuk serah terima secara formalitas, malah saya ceritakan yang saya alami jaga malam itu kepada Pak Yudi. "Dah biasa itu mas di sini. Bayangan hitam itu memang sukanya di sebelah kiri sana. Gak apa-apa, dia isengnya gak terlalu ekstrim kok." Wah, enteng nih Pak Yudi ngomongnya. Jam 4 tepat saya pun pamit untuk turun. Sebelum ke kamar saya sengaja mampir dulu ke mess room mau ngeteh. Makdek, saya lihat ada orang lagi duduk bengong di mess room. Ini bukan orang yang jaga jam 12.04. Ini orang yang harusnya kerja harian mulai jam 8. Kenapa dia ada di sini? Pakai pakaian kerja lengkap plus kopi yang masih penuh yang cuma dilihat doang. "Mas Kardi, sampean ngapain di situ?" tanyaku. Mas Kardi langsung kaget begitu ada yang membuyarkan lamunannya. "Loh, jam berapa ini? Yang lain pada kemana?" tanyanya. "Ya masih pada ngorok lah mas, ini masih jam 4. Mana ada orang overtime jam 4, jawabku. "Walah mas, berarti saya ini ngelindur," katanya. "Lah ngelindurmu kok rapi bener Thomas? Pakai sepatu, pakai coverall, pakai helm. Tadi sempat sekalian mandi nggak?" candaku. "Ya nggak ngerti mas. Ya udah aku tak balik dulu ke kamar ya mas. Pasti dikerjain lagi nih aku," katanya. Waduh masnya medok ya Mas Kardi ya. Saya cuma bisa ngakak sambil nepuk pundaknya. "Tidur berdoa dulu ya, biarpun cuma sampai jam 7, kataku. Begitu dia berlalu, kulihat suasana mess room yang luas dan sepi itu. Gara-gara kejadian tadi, saya jadi malas mau nongkrong di situ.
Akhirnya ikut balik ke kamar daripada dikageti yang aneh-aneh. Nih part 5, wanjay panjang ceritanya. Oke, lanjut Kak. Suatu hari entah sudah bulan keberapa saya di kapal. Udin, jabatan OS Ordinary Seaman, yang bertugas membakar sampah di insenerator dan ngecek seluruh tangki balas dan coverdam mengeluh sakit. Lalu saya yang ditunjuk untuk menggantikannya sementara. Saya kurang suka sama pekerjaan si Udin ini karena harus keluar jam 6 pagi yang masih gelap total untuk ngecek atau sounding seluruh tangki balas setiap hari. Selain karena gelap, angin laut yang berhembus juga kencang dan dingin. Saya datangi kamar Udin untuk serah terima tugasnya dia. Dia jelaskan detail mengenai seluruh lokasi pipa sounding yang ada di kapal dan beberapa peralatan yang wajib digunakan. Sebelum saya selesai mencatat semuanya, dia bilang begini, "Bro, pipa sounding di bawah thruster room itu saya jarang cek, palingan seminggu sekali. Nah, ini udah 2 minggu, nanti cek ya." Saya tanya, "Kenapa kok jarang dicek?" Dia jawab, "Karena letaknya jauh dan harus turun beberapa level ke bawah." Tapi saya yakin bukan itu alasannya. Hari itu waktunya saya membakar beberapa sampah yang sudah dipisahkan sesuai kategorinya bersama Wiper, tukang lap mesin. Ruang insenerator adalah ruangan yang sangat panas karena sampah kategori plastik dan kertas dibakar di tempat itu hingga menjadi abu halus. Gak ada hal yang aneh di tempat itu selain pengap dan panas. Keesokan harinya, pagi, jam 6 gelap dan buta, saya memulai aktivitas tank sounding, yaitu untuk mengukur ada atau tidaknya cairan di dalam tangki. Ketika kapal berlayar dengan muatan penuh, maka seluruh tangki balas harus kosong. Kecuali bagian belakang harus tetap terisi agar posisi kapal tetap mendongak atau stabil. Dan jika kapal berlayar tanpa muatan, maka seluruh tangki balas harus diisi oleh air laut supaya kapal tetap berat dan gak gampang terpengaruh gaya dari luar ombak dan angin. Waduh, ini pelajaran stabilitas kapal. Kecuali tangki coverdam yang harus selalu kering. Fungsinya adalah untuk mengetahui jika ada kebocoran dari tangki hidrolik atau dari tangki balas. Saya mulai dari pipa paling belakang. Berbekal denah catatan dan alat sounding yang terbuat dari besi kuningan yang diikat dengan tali. Cukup mudah untuk menemukan di mana lokasi pipa sounding karena tiap pipa diberi marker atau penanda. Saya telusuri dari belakang, kemudian sisi kanan dan kiri, dan begitu sebaliknya. Suasana selain begitu gelap, pekat, dan sunyi, juga angin kencang dari arah depan karena kapal berjalan cukup cepat, sekitar 12 knots atau 52 km per jam. Satu-satunya penerangan hanya bersumber dari lampu senter yang saya bawa dan lampu dari tiang kapal. Itu pun letaknya hanya ada di ujung depan dan belakang. Akhirnya sampailah saya di depan pintu bow thruster room yang menjadi satu dengan ruangan spare part. Mendadak teringat kejadian beberapa waktu lalu yang sangat menghebohkan seisi kapal. Kejadian di mana Pak Ujang yang pernah tertidur lelap di ruangan ini tanpa disengaja. Sempat ragu untuk memasuki ruangan ini sendirian. Tapi ya gak apa-apa lah, sekali-sekali. Pengen tahu juga dalamnya seperti apa. Masuk ke ruangan spare part, ada satu pintu lagi untuk menuju ke BT room. Memasuki pintu itu, saya dihadapkan dengan tangga yang jauh turun ke bawah. Penerangan di tempat ini sebenarnya cukup bagus. Begitu juga dengan sirkulasi udaranya. Ada blower cukup besar yang mensuplai udara dari luar. Berisik sekali, itu yang saya pikirkan. Penerangannya memang bagus, tapi ada banyak lorong sekat gelap
yang memisahkan antara plat paling luar dan paling dalam. Ketemulah pipa sounding terakhir yang saya cari-cari dari tadi. Ada 2 pipa yang harus dicek kedalamannya. Pipa pertama sudah tercatat rapi di buku catatan. Pipa kedua waktu saya turunkan alatnya, perasaan sudah gak enak. Seperti diawasi dari arah celah-celah yang gelap itu. Saya sempat mikir seperti di film-film alien. Begitu talinya saya gulung, tiba-tiba terdengar suara. Dah! Kencang sekali. Lebih kencang dan berisik daripada suara blower udara yang ada di sana. Saya langsung lari terbirit-birit. Semua peralatan saya tinggal di dalam sana. Bodoh amat. Saya lari sekencang-kencangnya via tangga ke arah atas, melalui beberapa celah-celah gelap yang menyeramkan. Waktu itu saya bukan takut karena setan, tapi lebih takut kalau kapalnya menabrak sesuatu. Begitu saya berhasil keluar, saya melihat ke arah laut yang gelap itu untuk memeriksa apakah memang kami menabrak sesuatu. Ternyata kapal tetap melaju dengan kencang. Berarti memang gak ada yang ditabrak. Wah, berarti setan ini tadi. Saya lari sekencang-kencangnya ke arah accommodation room dan dapat dorongan angin kencang dari arah punggung sambil terkencing-kencing. Bener-bener kencing di celana waktu itu, Kak. Gila, malunya setengah mati. Pagi harinya, saya minta ditemenin sama bosun untuk sekedar mengambil peralatan yang saya tinggalkan di BT room. Bosun bertanya, mengapa demikian? Saya jawab, hanya ingin ditemani saja. Karena saya paling malas bahas hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang yang sedang nimbrung dan bercerita soal setan, pasti saya langsung pergi. Sore harinya setelah saya selesai tugas jaga, saya mampir ke kamarnya Udin sambil membawakan makan malamnya karena dia masih lemas dan sakit. Saya pun menggerutu di depan wajah pucat Udin yang sedang makan karena saya dibohongi. Kenapa kagak bilang, Din? Tahu gitu pasti kutolak mampir ke BT room, kataku. Saya ceritakan yang saya alami di ruangan itu. Udin tertawa sambil meringis kesakitan karena asam lambungnya kambuh. Untung kamu masih cuma suara, belum diisengin lainnya, katanya. Ternyata Udin juga sering diisengi, lebih parah lagi. Dia pernah mengalami buku catatan yang posisinya secara ajaib bergeser menjauh. Pernah diperlihatkan sosok seseorang berpakaian kerja lengkap sedang duduk menunduk. Yang paling serem, saat tugasnya selesai dan hendak menaiki tangga itu seperti gak ada ujungnya. Ujung dari tangga itu memang terlihat ada pintu keluar, tapi berjalan beberapa menit gak bisa sampai juga, seperti hanya berjalan di tempat. Kehidupan di tempat ini gak monoton, hanya soal kerja dan kerja. Tiap 1 bulan sekali di penghujung weekend selalu diadakan party besar di ruang makan. Ada banyak segala jenis makanan Jepang dan Indonesia. Mulai dari bermacam-macam jenis sushi sampai jajanannya. Ada rendang sampai tempe goreng. Yang pengen mabuk juga disediakan, mulai dari sake sampai bir kaleng. Namanya juga orang Indonesia. Makan pagi di hotel aja langsung sikat rata. Apalagi makanan sebanyak itu waktu party. Saya anak alim, kata mama saya. Jadi ketika semua orang pada mabuk, saya hanya minum susu yeos kedelai kaleng. Party yang diadakan bukan hanya sekedar makan dan mabuk saja. Ada beberapa game menarik yang pemenangnya bisa dapat hadiah HP Nokia. Jadi yang paling mahal. Game yang diadakan selain catur ada rugby dan twister roda keberuntungan yang diputer. Dan jika beruntung, maka akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan.
Ini juga menjadi parti terakhir untuk rute pelayaran Dubai, Niigata, karena selanjutnya kapal akan mengubah rutenya menjadi Aceh, Yokohama. Sebelum itu kapal diwajibkan untuk menjalani beberapa inspeksi seperti port state control, vetting inspection, dan pre-on-hire inspection. Posisi kapal ada di Aceh dan akan melakukan sea trial, percobaan pelayaran untuk mengetahui speed dan durability kapal yang sebenarnya. Lolos dari sea trial, kapal langsung dijadwalkan untuk mengambil muatan di Arun, Aceh, dan segera dikirimkan ke Jepang. Waktu pelayaran yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 6 hari, melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Ketika dalam perjalanan entah sampai di mana, kapal mengalami gangguan pada salah satu mesin induknya. Padahal pada saat dilakukan sea trial, semua mesin terbukti sehat. Kapal terpaksa berhenti, karena jika tetap dilanjutkan dengan hanya satu mesin induk, maka akan beresiko. Pesan urgensi disiarkan melalui radio VHF channel 16 untuk memberitahukan semua kapal-kapal yang ada di sekitarnya agar waspada. Semua engineer bekerja berusaha menghidupkan mesin yang tiba-tiba saja mati. Segala cara dilakukan, namun tidak membuahkan hasil apapun. Orang-orang Jepang yang ahli dalam bidang permesinan pun angkat tangan. Lalu di tengah kekacauan itu, sang fitter, Babe dari Betawi, punya ide unik yang disampaikan kepada salah satu engineer, yaitu dengan daging merah segar. Mereka tentu saja tertawa karena mendengar lelucon itu. Karena dianggap sebagai last effort, ya suka-suka kamu lah, kata mereka. Yang penting bisa normal lagi. Babe dan beberapa oiler pergi ke dapur untuk minta satu daging merah segar ukuran paling besar. Karena ini instruksi dari chief engineer, maka koki pun memberikannya. Semua orang mesin sangat sibuk pada hari itu. Tentu saja melihat pemandangan 3 orang mesin, bukannya standby di kamar mesin malah keluar dari dapur sambil menenteng daging sapi, membuat kami orang dek yang sedang coffee time heran. Kopi dulu beh, tar aja, mau korban dulu, kata Babe. Daging sapi yang dibawa ke kamar mesin segera dibacakan. Entah apa yang dibacakan si Babe yang sedang komat kamit sambil sesekali ludahnya muncrat kemana-mana. Aduh gak bisa ketawa anjir, lagi dapet lagi. Mereka yang gak ngerti apa yang sedang beliau lakukan hanya bisa memperhatikan sambil mengoprek beberapa alat dan berharap segera bisa pulih kembali. Daging segar yang masih montok itu langsung ditempelkan ke bodi mesin induk begitu saja. Dan dengan sedikit bantuan teknis, lalu bim salabim, hidup. Japanese engineers yang melihat itu sebenarnya juga lebih percaya tahayul ketimbang para officer di atas. Ya ajaib. Entah hanya kebetulan atau memang karena sesajen itu yang penting kapal bisa kembali berlayar kembali. Keesokan harinya ketika kami sedang melakukan pengecatan pada dek haluan, kami mendengar instruksi dari chief officer lewat radio yang menginstruksikan agar semua orang dek menghentikan pekerjaannya dan segera menuju ke kamar mesin sambil membawa peralatan kebersihan. Tanpa bertanya apa sebabnya, kami segera melakukan apa yang diperintahkan. Memasuki pintu utama kamar mesin sambil membawa peralatan kebersihan, kami disuguhkan dengan bau tai yang luar biasa baunya. Ternyata, tangki khusus untuk menyimpan kotoran manusia meledak karena kelebihan kapasitas. Mungkin ini kejadian yang baru pertama kali terjadi di dunia pelayaran. Tangki tersebut didesain secara otomatis untuk membuat seluruh isinya jika sudah menyentuh batasnya. Dan apabila terjadi error, maka seharusnya akan ada bunyi alarm yang sangat keras. Tenang aja,
Kotoran manusia hanya dibuang di luar 200 mil laut dari daratan. Jadi gak akan mencemari pantai dan sekitarnya. Dan bisa juga dibuang di fasilitas penampungan yang ada di pelabuhan. Kami menggunakan gas mask atau masker gas agar gak mual karena mencium bau tai yang sangat menyengat. Blower udara yang seharusnya difungsikan untuk mensuplai udara ke dalam kamar mesin terpaksa diubah putarannya untuk membuang bau dari dalam keluar. Semua orang ada di sana kecuali yang sedang jaga navigasi. Bahkan koki dan kapten yang sudah tua pun ikut turun tangan. Seluruh bagian kamar mesin yang jaraknya berada di sekitar tangki tersebut terkena imbas ledakannya. Ya biar bagaimanapun masih untung bukan tangki muatan yang meledak. Dan pada akhirnya sampailah kami di Jepang dan melanjutkan mencari rongsokan di sana. Yang pernah kerja di Jepang pasti tahu lah. Tahun 2010 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini dengan jabatan terakhir sebagai third officer. Salah satu sebabnya karena trauma. Selain karena durasi kontrak yang sangat panjang, yaitu 11 bulan dan belum ada internet, juga sempat mengalami insiden yang membuat trauma. Jadi begini nih ceritanya Kak. Perjalanan terakhirku bersama kapal LNG pada bulan Maret 2010 di kapal SS Tangguh Tawuti yang berlayar dari LNG Tangguh di Bintuni, Papua ke Ensenada, Meksiko, yang memakan waktu pelayaran selama 24 hari dengan menggunakan metode yang dinamakan The Great Circle. Melewati sebelah utara Pulau Hawaii untuk menuju ke Meksiko dan sebelah selatan Pulau Hawaii untuk menuju ke Papua. Ini adalah trip ke Meksiko yang ketiga kalinya. Waktu itu saya sedang beristirahat setelah jaga muatan. Kapal sedang melakukan proses pembongkaran muatan yang dipimpin oleh First Officer, Pak Dadang namanya. Seperti biasa, sebelum gas cair dialirkan melalui pipa-pipa, seluruh sistem perpipaan wajib cooling down atau dibukukan hingga suhu minus 160 derajat Celcius dengan menggunakan inert gas atau nitrogen. Setelah selesai transfer seluruh kargo dari kapal ke fasilitas tangki di darat, sekali lagi harus dilakukan inerting untuk membersihkan sisa-sisa kargo yang mungkin masih ada di dalam perpipaan, dinamakan draining. Di bawah kargo filling station atau manifold area adalah sebuah kolam luas yang berisi air yang dibatasi dengan jeruji besi untuk pijakan kaki. Fungsinya adalah untuk mencegah kontak langsung antara plat kapal dengan gas cair yang menetes. Karena kalau sampai terjadi kontak langsung, maka akan merusak plat kapal sampai robek. Bayangkan saja, satu tetes LNG mampu merobek plat baja kapal yang tebal. Pak Dadang sampai terkapar jatuh karena tubuhnya sempat terserempet oleh flank yang terlempar itu. Seluruh unit departemen yang ada fasilitas itu, damkar, polisi, medis, dan lain-lain langsung meluncur dan keadaan benar-benar ramai dan tegang. Ini baru sedikit tetesan yang merembes, gak kebayang kalau tangkinya meledak. Tahun 2012 saya diterima bekerja di salah satu perusahaan pelayaran lokal yang menyediakan jasa angkutan batu bara yang diambil dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur untuk dikirimkan ke PLTU Paiton, Jawa Timur. Di sana saya diangkat menjadi second officer untuk kapal di Tuck and Barge, kapal penarik tongkang batu bara atau takbut ya. Sekitar jam 8 malam, waktu A+, dari chief officer ke captain, Pak Suwondo melihat ke arah tongkang yang sangat gelap. Hanya ada cahaya lampu navigasi yang berwarna merah di sisi kiri dan hijau di sisi kanan. Jarak antara kapal ke tongkang sekitar 200 meter ditarik menggunakan tali weir besar. Pak Suwondo secara samar-samar melihat seperti ada seberkas cahaya senter kecil yang agak redup. Begitu diperjelas menggunakan binokular,
Di balik gelapnya malam, dia melihat ada siluet seseorang yang sedang mengayun-ayunkan senternya ke arah kapal. Orang itu terlihat berdiri sambil mondar-mandir seperti orang frustasi, sambil sesekali mengarahkan senternya ke arah kapal. Kapten yang diberitahu laporan itu langsung segera memanggil semua kru ke bridge, semuanya tanpa terkecuali. Pas dihitung ulang, ternyata ada satu orang yang hilang. Andi namanya, seorang jurumudi yang tadi ikut ke Tongkang untuk membantu perbaikan. Dicarilah lagi ke seluruh penjuru kapal, apakah benar Andi yang hilang. Ternyata tidak membuahkan hasil, dan mungkin benar bahwa seseorang yang ada di Tongkang itu adalah Andi. Tapi kru yang lain segera membantah dan tidak percaya, karena Andi tadi ikut balik ke kapal bersama mereka sambil membawa galon air. Dan penghitungan awal sebelum kapal berangkat tadi sudah dinyatakan lengkap. Salah satu teman sekamar Andi juga bilang bahwa Andi tadi sudah ada di kamarnya dan mengeluh tidak enak badan. Akhirnya, daripada menebak-nebak, kapten memutuskan untuk menjemput siapapun itu yang ada di Tongkang. Begitu kapal mendekat, sudah terlihat jelas bahwa orang itu adalah Andi. Merinding kami semua dibuatnya. Setelah itu, Andi pun bercerita bahwa tadi pada saat perbaikan, Andi ditugaskan untuk membawa beberapa peralatan dari kapal ke Tongkang. Mereka sudah tidak ada lagi tugas yang harus dikerjakan. Andi pun pergi ke bagian belakang Tongkang dan tidur di sana tanpa diketahui siapapun. Dia bangun karena suara riak air di sekitar Tongkang yang menandakan bahwa Tongkang sudah melaju cepat. Dia pun kaget dan bergegas ke arah depan. Benar saja, ternyata kapal sudah pergi dan Andi pun tertinggal di Tongkang. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan teman-temannya yang mengapa tidak mencari dirinya dahulu sebelum kapal berangkat. Andi pun pasrah bahwa mungkin dia harus menunggu sampai besok pagi untuk ditemukan. Andi juga bercerita bahwa selama menunggu di Tongkang itu dia selalu diganggu. Untungnya dia sudah ditemukan dan Andi yang awalnya tadi ngaku tidak enak badan hanya tinggal selimut yang tergulung rapi di kamarnya. Oke, ada bonus cerita nih Kak. Ada bonus cerita terakhir nih ya. Kita baca ceritanya. Oke Kak, ceritanya lebih pendek nih ya. Jadi pernah gak Kak mendengar tentang cerita legendaris The Flying Dutchman pada abad ke-17 sampai 18? Kapal yang dikutuk oleh Raja Belanda untuk berlayar mengarungi samudra selamanya. Dikatakan bahwa rute pelayaran kapal itu dimulai dari Eropa, lalu melewati tanduk Afrika, dan seterusnya melewati Selat Malaka. Sama seperti rute pelayaran terakhirnya. Entah siapakah yang saya temui waktu itu. Apakah benar itu kapal yang dimaksud? Atau hanya hal lain yang kebetulan semata? Jadi begini Kak ceritanya. Saya masih bertugas di kapal yang sama seperti part sebelumnya, yaitu di Takbut, Batubara. Berlayar dengan rute tetap dari Tanah Grogot ke Paiton dan sebaliknya dengan kecepatan hanya di bawah 10 knot atau 20 km per jam. Melewati Laut Jawa yang terkenal akan keganasan lautnya bila musim ombak tiba. Rute pelayaran yang sangat saya hafal karena telah melewatinya berkali-kali selama 3 bulan. Melewati antara Pulau Madura dan Pulau Sapudi. Lalu lurus ke utara melewati di antara 2 pulau kembar yang saya lupa namanya. Dan melesat ke arah timur laut menuju Kalimantan Timur. Biasanya kalau kita hendak memasuki 2 pulau kembar itu akan ada suara wanita yang menyapa lewat Marine Radio VHF Channel 16 dan menawarkan minyak BBM. Dan banyak pelaut yang tergoda akan suara halusnya. Karena selain menawarkan minyak, mereka juga menawarkan untuk singgah sejenak. Saya jelaskan sedikit tentang cara kerja radar kapal ya Kak.
Mungkin Kak Ana sudah tahu nih, tapi teman-teman yang lain mungkin nggak tahu. Radar terdiri dari beberapa komponen. Yang paling penting adalah transistor yang berfungsi untuk transmit atau mengirimkan gelombang sinyal dan akan memantul kembali jika mengenai halangan. Bisa kapal, tebing pulau, perahu nelayan, jaring nelayan, bahkan juga sampah. Lalu pantulan itu akan diterima oleh antena receiver dan seterusnya akan digambarkan di layar monitor PPI pada radar. Jarak scanning radar bisa menjangkau sampai lebih dari 72 mil laut. Selain digunakan untuk melihat keadaan di sekitar kapal pada saat malam hari atau berkabut, radar juga bisa digunakan untuk mengetahui di mana posisi kapal berada dengan menggunakan teknik baringan dan jarak pada benda-benda di sekitarnya. Waktu itu, sekitar jam 2 pagi, saya jaga navigasi ditemani oleh Mas Ilham yang bertugas jadi jurumudi. Dibilang jurumudi ya enggak juga karena kapal modern sudah dilengkapi dengan fitur autopilot. Tinggal klik, kapal akan berjalan menyesuaikan garis haluannya seperti mobil Tesla. Saya waktu itu sedang sibuk mengkoreksi peta laut di mana berita update-nya selalu dikirimkan seminggu sekali. Saya lihat Mas Ilham sedang sibuk mencocokkan apa yang sedang dilihat oleh matanya dengan apa yang ditunjukkan pada layar radar di sebelahnya. Saya tanya, "Ada apa, Mas?" "Gak tahu, Bang. Mungkin itu perahu nelayan. Soalnya di radar gak nampak, tapi di luar sana kayak ada kapal," katanya. Saya pun bergegas menuju radar. Saya lihat di layar, memang tidak nampak apapun, tetapi jika diperjelas menggunakan binokular, memang seperti ada bentuk sesuatu di sana. Jika kalian pernah berada di tengah laut yang gelap dan hanya ada cahaya dari bulan dan bintang, atau lihat dari film lah misalnya, pasti akan terlihat sesuatu bentuk jika ada setelah melewati garis horizon. Misalnya, seperti kapal besar yang lampu belakangnya redup, tapi di tengah malam tetap terlihat siluet bentuknya atau bayangan bahwa itu memang bentuk kapal meskipun dalam keadaan gelap. Atau seperti jika ada seseorang di ujung jalan yang temaram, akan terlihat seperti bahwa memang itu adalah orang. Semoga paham dengan penjelasan saya ya, Kak. "Wah, ini kapal, Bang. Udah deket lagi," kataku. Karena kapal itu gelap total dan saya tidak tahu kapal itu arahnya mau kemana, saya putuskan untuk merubah haluan ke kiri 5 derajat. Lalu saya senter tongkang besar yang saya tarik di belakang menggunakan searchlight, lampu sorot super terang, untuk menunjukkan kepada kapal itu bahwa saya sedang menarik tongkang. Ketika jarak semakin dekat sekitar 1 mil laut, saya keker benda itu dan saya langsung tahu bahwa itu adalah kapal. Lagi-lagi saya cocokkan di layar radar dan sama sekali tidak ada di radar. Padahal jaraknya dekat dan kapalnya besar. Mas Ilham berinisiatif mau menyorot kapal itu menggunakan lampu sorot. Saya tarik tangannya. "Jangan, Mas, di radar gak ada. Menurutmu itu apa?" "Kita berdoa aja, Mas." Ya, saya gak berani menyorot kapal itu karena takut dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan saya lihat nantinya. Kapalnya tidak bergerak dari depan, sebelah kanan, lalu sejajar dan sudah kami lewati. "Kapalnya besar ya, Bang, kayak kapal sekarang," kata Mas Ilham. "Mungkin itu kapal yang pernah tenggelam di sini, Mas. Tak kira itu kapal yang terkenal itu, Mas, yang di filmnya Jack Sparrow," kataku. Syukurlah tidak ada kejadian aneh setelahnya. Kapal apapun itu masih terlihat siluetnya meskipun sudah agak jauh di belakang tongkang. Oke, kayaknya udah selesai nih ceritanya. Thanks Kak Anas, terima kasih sudah dibacakan dan sudah mau sudi untuk meluangkan sedikit waktunya untuk membacakan cerita horor saya
Saya tahu cerita saya sangat panjang, tapi saya harap semoga dari cerita saya ini dapat terhibur untuk kalian semua. Semoga informasi yang saya berikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semua yang saya tulis adalah 100% cerita nyata yang saya atau teman saya alami sendiri. Meskipun waktu kejadian yang sebenarnya sudah agak lupa dan sudah lama sekali. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Kak Ana dan salam pelaut. Oke. Calas Veva Jayamahe. Wah. Nih selesai guys. Aduh. 1 jam aku gini ya baca ceritanya ya. Gak kerasa banget udah 1 jam aku baca ceritanya. Dan menurutku ini ceritanya keren banget, gila. Ini masnya gak capek ya ngetiknya ya. Gila panjang banget. Tahu gitu nggak usah ngetik mas. Udah kita curhat bareng gitu loh, ngobrol bareng. Kalau ngetik kan capek gitu. Ibaratnya kan Anda kan kerja 2 kali ya. Ngetik terus saya bacakan gitu kan. Enggak ding. Anda kerja capek, saya juga kerja capek ngebacainnya panjang banget gitu kan. Tapi thank you banget nih ceritanya mas, keren banget sumpah. Ini pengalaman horor di kapal yang sangat, ya walaupun sebenarnya kalau aku cerna ini ya cerita ini 50% cerita horor, 50% tentang pengetahuan di atas kapal nih ya. Pengetahuan di atas kapal. Jadi ada sisi horornya, ada sisi ilmunya ya kan gitu. Thank you banget. Siapa sih namanya? Maksudnya udah nikah kali ya. 2008, 19 tahun. Gua 2008 berapa tahun ya? Umurnya masih sekolah. Masih SMA. Oh Mas Aan. Iya lupa sampean namanya. Thank you banget. Next time Anda harus cerita kembali tentang pengalaman Anda di atas kapal. Wah. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita horor di episode 150 ini ya. Ini kayaknya episode spesial karena udah mencapai 1 jam ya di awal tahun 2022 ini. Terima kasih sudah mampir di podcast kisah horor. So buat teman-teman semua yang pengen kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Anchor ya. Dan di Noise karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa bintang 5 ya di Spotify gitu ya. Jangan lupa kakak, bintangnya kakak bintang 5 ya kan. Biar lebih semangat nih gua buat ngebacain cerita horor panjang-panjang kayak gini buat kalian semua. Lelah. Oke, thank you semua dan see you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.